mengupayakan tauhid itu. Tapi ketika intina itu enggak klaimnya. Dia mengaku punya iman itu karena hasil belajar. Seperti ungkapan Qaulun innama utituhu ala ilmin. Seperti penghuni surga. Saya masuk surga karena sholatku. Jadi ada plan. Yang ada harapan. Kalau Syekh Abu Thalib radhiyallahu anhu bahwa hasanun fi hadzal makna. Makalah hikamnya. Faqatu kalaka dzatiyatun. Sifat butuhmu, sifat hajatmu yang kamu miliki adalah bersifat dzatiyah. Esensi atau iman dirimu butuh. Wa wurudul asbab mudzakiratun laka bima khafiya alaika minha. Datangnya beberapa sabab itu mengingatkan padamu apa yang belum kamu ketahui daripada sabab dari fakoh tersebut. Datangnya sebab-sebab itu mengingatkanmu pada apa yang belum kamu ketahui dari sifat butuhmu tadi yang diserta tadi. Kemudian wal faqatu dzatiyah, kebutuhan yang sifatnya dzatiyah ini tak bisa lenyap karena ada sesuatu, karena adanya sesuatu yang baru. Jadi melekat kebutuhan. Tidak takut saat menikmati air hujan dan kasimataninan. Jika sudah kamu pastikan bahwa nikmat wujudmu karena diwujudkan, setelah wujud kamu masih butuh bantuan, itu selalu melekat pada wa annaka fi dzalika sedangkan kamu dari sisi zatmu adalah tidak ada. Tidak wujud. Laula huma andai tak ada dua nikmatan, yaitu ijab wal ibtida. Fal faqatu idzan dzatiyatun maka yang namanya butuh hajat ketika demikian maka bersifat dzatiyah bagi iman diri itu membutuhkan. Wal ittirar lazimun liwujudika, dan keterpaksaan itu lazim tetap untuk wujud kamu. Wujud kamu itu pasti karena ijab. Jadi kamu terpaksa wujud karena ada ijab. Ittirar. Wa in kunta ghaniyan bi wujudin nikmataini al-madhkurataini. Sekalipun kamu sudah tidak butuh karena sudah wujudnya dua nikmat tadi. Jadi sekarang karena sudah wujud, kamu sudah tak butuh pada ijab. Kemudian karena kamu sudah wujud, lalu sudah belajar, lalu bisa mengelola, kemudian masih membutuhkan ibtidah. Fa inna dzalika amrun aradiyun. Karena sesungguhnya wujudin nikmataini tadi bagimu adalah amrun aradiyun, sesuatu yang baru, sesuatu yang mendatangi. Asalnya kamu tidak ada lalu ada, berarti ada padamu itu amrun aradiyun. Wal umuru
zaniyatu la tusiduha al-umurul arabiyah. Sedangkan urusan atau segala sesuatu yang bersifat dzatiyah tak bisa hilang karena umur arabiyah. Tak bisa dihilangkan oleh sesuatu yang bersifat datangnya baru. Itu bacanya arodi apa irdiyun? Arodiyun apa irdiyun? Kenapa kan? Arodi. Arab itu sesuatu yang bisa ada, bisa tidak ada. Yang asalnya tidak ada lalu ada, itu Arab. Sifat. Seperti kamu sudah ada apa enggak kata kamu? Berarti imdad dengan ijad itu arodi. Ya, ijad itu Arab. Asalnya kamu itu tidak ada lalu ada. Lalu dari ada menjadi tidak ada. Ada menjadi Arab juga. Yang saya pahami, dzati itu sifat yang melekat, artinya nggak bisa lepas. Kalau arodi itu sifat yang bisa datang, bisa pergi, artinya nggak melekat. Sifat dzatinya hamba itu Adam apa Fakoh? Fakoh. Kebutuhannya kepada Allah. Terus Adam itu sifat apanya? Yang mana ada, Pak? Adam itu kan nggak ada. Ketika dia diadakan diijad dengan imdad itu arodi. Wa annaka fi dzatika adamun Lagi. laulahu ma. Kamu itu sebenarnya tidak ada seandainya tidak ada Ijad dan imdad. jad dan roh. Imdad. Ya, berhubung ada ijad dan imdad berarti kamu sekarang ada kan gitu, Pak. Ya. Sifat datinya abdu itu yang Adam apa yang Fakoh? Fakoh, Pak. Fakoh. Iya, fal faqatu idzan zatiyun. Maka sifat butuh kamu itu Wa annaka fi datika Adamun itu laulahuma. bahwasanya kamu dalam datinya itu tidak ada kamu. Sebetulnya kamu tidak ada. Iya, Terus terus. hakikat Iya. dirimu, hakikat dirimu tidak ada. Iya, terus laulahuma enggak dibaca. Tidak ada kalau tidak ada ijad dan imdad. Ini hanya membuktikan bahwa kamu atau ya manusia itu Tidak lepas dari ijad dan tidak lepas dari ijad dan imdad. Karena tidak lepas berarti kan fako itu adalah datiyah. Jadi fako itu Butuh datiyah. pada ijad dan imdad. Iya, butuh pada ijad. Apa itu maknanya banget nih butuh. Makna. fakoh dan ittiror. Fakir. Fakir itu kalimat mughalabah. Fakir. Anak fakir. Banget butuh Maka ini al-mazkurata ini fa inna zalika kan wujudu nikmatain kan, nikmatain ijad wal imdad itu amrun arodiyun. Meskipun kamu sudah tidak butuh pada kedua wujud, kedua wujudan. Jika demikian faktor itu bersifat datiyah. Wal iktiror lazim diwujudikan serta iktiror keterpaksaan itu tetap atau pasti bagi wujudkan. Wa in kunta ghaniyyan sekalipun kamu itu sudah tidak butuh hanya dikarenakan sudah terdapat dua nikmat tadi. Jadi faktor itu tetap sekalipun kamu sudah tidak butuh karena sudah mendapat dua nikmat, yaitu sudah ijab yang sudah butuh. Tetap
bersifat fakoh nantinya. Fakoh dan itiror. Nah, ini nanti diilustrasikan. Sifat ini bisa menghilang karena dihadapkan pada sesuatu yang melalui klaim. Lalu Firman mengaku jadi Tuhan itu tadi. Cuma pemahamannya ketika dia ada ijad dan iddad, dia tetap butuh, tetap sifatnya butuh. Padahal udah ijad imdad, tetap ittirah. Lah, kok di sini ada kata-kata gonian biwujud. Gonian itu artinya kaya itu enggak butuh. Kata enggak butuh itu yang dimaksud, bukan kayanya. Dengki, kalau gonian kan enggak ittirah, kok masih tetap ittirah? Enggak fakoh. Enggak kan? Karena sudah wujud kan enggak perlu diwujudkan lagi. Lah itu maksudnya gonian anil ijad. Iya, Pak. Artinya statusmu itu meskipun kamu wujud, walaupun kamu itu gonian biwujudin nikmatain, walaupun ada ijad imdad, kamu tetap fakoh. Dan terus sisi goniannya apa? Ayo. Nah, sudah dikatakan ya, kamu sudah wujud, apa masih butuh diwujudkan? Apanya yang diwujudkan nanti kalau sudah wujud? Berarti gonian dari ijad dan imdad gitu. Nah, iya. Oke, jadi sini Pak. Hasilul hasil itu muhal. Fakoh itu melekat pada diri kamu. Itiror juga itu sesuatu kelaziman bagi wujud kamu. Yes. Meskipun kamu tidak butuh diwujudin nikmata ini dengan sebab wujudnya dua nikmat. Sudah wujud, sudah imdad. Fa inna zalika, karena ijad dan imdad itu adalah amrun arodiyun, sesuatu yang baru datang. Terus lagi. Wal umur azatiyah lati zilal umur arodiyah, sesuatu yang zatiyah, yang melekat. iya yang melekat, itu tidak bisa dihapus dengan umur arodiyah. Jadi kefakuan itu tidak bisa dilepas dari ijad dan imdad ya. Meskipun Tetap butuh. Tuh. Yang ittiror itu lazimun liwujudika ini dalam sisi apanya? Ittiror Saya kira sudah tadi ya jelas. Enggak, kalau fako dzatiyah itu kan memang karena sejatinya kan tidak ada. Tidak ada karena ada ijad dan imdad. Berarti itu kan fako itu melekat ke dzatiyah kan begitu. Lalu ittiror itu kalau dinamakan lazimun itu maksudnya lazimun itu seperti apa? Ittiror, terpaksa kamu wujud karena Allah Ta'ala wujudkan, itu lazim, pasti atau tetap. Karena makmulnya lazimun diwujudikan. Itiror ini Jadi terpaksa. kalau Allah Ta'ala bilang kun, maka saya kunu itu pasti jawab. Ikulah mana Terpaksa. itirornya bangetnya butuh maring Allah. Ada berarti fakor Pak. Itu teman nomor telepon yang balik. ini nyuwaan. Oh, Susunan. Yakuza na retendung Yakuza. yang baik. Jadi fako dan ittiror itu tetap melekat pada manusia meskipun sudah diberi nikmat ini, Ijad dan imdad. ijad dan imdad. Oh, jadi saya memahami dari Batur tuh. Artinya walaupun orang itu sudah diijad dan imdad, tetap butuh pada apa? Sifat datianya itu Ittiror. butuh. Kalau disinonimkan antara fako dan ittiror berarti murdo kalimat. Tidak ada arti. Kurang kepanjangan. Jadi harus buang salah satu.
Kemajuan faktor Pak, butuh apa? Semuanya makhluk itu butuh kepada Allah. Butuh dimakan, butuh Apa diartikan ketika kamu sudah ada, maka kamu senantiasa butuh ke Allah. Imdad. Itu fakot bukan berarti ya. Apakah Bukan, fakodatiyah itu karena awalnya tidak ada, lalu ada bantuan ijad dan imdad, maka itu kan jadi datiyah. Memang yang fakoh. Mungkin nggak gitu Pak. Soalnya ijad dan imdad itu adalah arodiyah, amrun arodiyah. Di luar itu. Bukan, kenapa kok fakoh itu datiyah? Makanya kan sini kan Pak, fa inna zalika fal faqatu idzan zatiyatun laka wal ittirar lazimun liwujudika wa in kunta waniyan bi wujudin nikmataini. Nah, sini kan. Iya, fakoh datiyah itu sebabnya kan di awal ini. Jadi mengapa fakoh itu datiyah? Karena kamu itu kan awalnya tidak ada, tanpa ada bantuan ijad dan imdad. Jadi karena ada ijad dan imdad, maka kamu kan aslinya tidak ada, lalu ada bantuan ijad dan imdad. Berarti sejatinya kamu fakoh secara datiyah, kamu butuh ke ijad dan imdad kamu. Datiyahnya Dan begitu. sekarang ketika sudah diwujudkan dan diimdad, berarti kan apakah tidak butuh? Kan tetap butuh. Iya, tetap butuh karena kamu awalnya Jadi tidak ada. Fakoh itu nggak sebatas kepada ijad dan imdad saja Pak. Itu meskipun sudah dikasih ijad dan imdad, kamu tetap butuh kepada Allah kan sedikit. Kenapa? Karena ijad dan imdad itu adalah amrun arodiyun. Sedangkan fakoh itu zatiyun. Diri kamu sendiri itu adalah fakoh memang. Nah, fakohnya itu dari mana? Kenapa kita itu kok fakoh? Lah ya memang zatiyah Pak. Kalau namanya manusia itu ya fakoh gitu. Belum ada pamit sedikit. Iya, iya kan kalau dibalik nanti kenapa manusia itu punya sifat secara datiyah fakoh? Karena bukan Tuhan. Bukan Nah, karena kan tidak ada aslinya. Gini saja ini. Dibedakan yang esensi. Jadi Zat itu dengan wujud apa bedanya? Yang kedua, itirar itu diwujudikan. Sedangkan yang zatiyah itu fakoh. iya, fakoh. Lihat pada antara fakoh ittiror. Al faqatu hiya syiddatul hajah wal faqrul mustamirru. Sawa'un kana fil mal awit tafarruq li talabil auni minallah. Amal ittirar bahwa halatun qahriyatun wa aqatatun yaqa'u fiha al-insan Mu'aqqatatun, sewaktu-waktu. bayang-bayang. wa yasbihu ajizan an daf'i dararin muhaqqiqin au halakin. Berarti meralat pendapatnya kok sendiri. Tadi istirahat dimaknakan banget hajat. Sekarang korea. Muaqqatah. Nggak merasa lah kayaknya. Aku yang bang. Ini salah banget butuh mari. Kohriyah berarti kan dia terpaksa. Lah iya, tadi dimaknakan banget hajat. Ilallah, ilallah. Mun bangkit ada syiddatul hajat. Ya, itu fakoh. Qahriyah. Ya terpaksa. Ya itu yang enak yaitu memang dua kalimat itu ulama beda pendapat. Pada saat membahas wujud itu ainut dzat, ada yang bilang begitu. Ada yang berkata wujud itu sifatul dzat. Nah, bagi kita mau disamakan atau dibedakan. Sehingga kalau disamakan, salah satunya di sini adalah digarisbawahi saja karena sinonim. Yang fal faqaidan dzatiyatun wa ittirar lazimun liwujudika, ini salah satunya digarisbawahi saja. Enggak, itu mungkin sisi yang berbeda. Jadi ketika datiyahnya itu ketika tidak ada
tidak ada itu dia sangat butuh ke Allah untuk keberadaannya. Nah, keberadaannya sendiri itu tidak lepas dari ittiror. Jadi memang ada wewenang Tuhan di situ. Ya intirannya itu namanya tidak lepas, bukan tidak lepas dari tidak lepas. Bukan tidak lepas dari Allah, tidak lepas dari. Jadi lazimun itu kan keberadaannya sudah ada ini. Jadi ketika sudah ada itu karena kan dia sendiri tidak memunculkan dirinya sendiri. Makanya memang lazimun ittiror, lazimul ittiror, karena kan yaitu keberadaannya bukan karena dirinya sendiri. Makanya dia lazimun lil ittiror. Ijad dan imdad itu adalah aradiyah, di luar diri kamu sendiri, sedangkan kamu itu adalah fakokan. Tapi Pak, aradi itu ada yang lazim, ghairul lazim, mengatakan begitu. Bisa jadi yang ittirornya yang aradi lazim kalau di memahami keterangan Bapak. Lazim itu bahasa lainnya mesti kan? Iya, mesti. Misalkan sifatnya manusia itu aradi lazim, artinya nggak bisa dimiliki hewan atau yang lain, begitu. Lah ya. Seperti sifatnya beker, kuda, nggak bisa dimiliki manusia, gitu. Yang aradi lazim contohnya begitu. Lalu yang ini? Ya maksudnya perincian mungkin berkembang ke situ. Ada dati, kalau dati memang dati lazim. Kalau yang aradi itu ada yang lazim, ada yang ghairul lazim sifatnya. Di mantek gitu Pak. Ada sifat aradi lazim, ada yang ghairul lazim. Apa ittiror lazimun li wujudika, yang ittiror itu menjadi lazim? Artinya sifat ittiror itu artinya bisa melekat. Enggak disebut dati tapi lazim, gitu loh. Iya, jadi lazim itu bukan dati. Bukan dati. Kalau datiyah itu memang kan langsung melekat. Nggih. Jadi fako itu datiyah. Datiyahnya itu kenapa? Karena memang aslinya kan tidak ada. Jadi karena tidak ada, maka dia senantiasa butuh kepada dat yang mengadakan. Ada ijad dan imdad. Makanya disebut datiyah karena tidak ada, lalu ya butuh untuk diadakan. Ketika sudah ada, maka keberadaannya itu tidak lepas dari ittiror. Keberadaannya itu pasti ada unsur pencipta kan. Jadi ittiror itu karena dia adanya kan bukan dirinya sendiri yang mengadakan. Sehingga pasti ketika dia tidak ada, dia butuh diadakan. Butuh diadakan. Nah, kan tidak ada kok butuh, Pak. Ya, makanya fako. Enggak, bukan karena butuh diadakan. Itu berarti fakonya datiyah. Jadi bukan butuh diadakan karena tidak ada kok. Butuh diadakan. Enggak, berarti karena tidak ada, maka dia punya sifat fakodati. Sebenarnya niki Tidak ada dikatakan kalau datiyah itu kalau datiyah sudah nggak bisa ditanyakan kenapa, sehingga kalau datiyah jangan diputar lagi ke ijad sama imdad. Iya, maksud saya begitu. Iya, jadi nanti nggak kelar-kelar, sehingga Jadi makanya kenapa di sini di matanya itu awal itu langsung fakotu kalaka datiyah. Iya. Itu langsung ditembak sama mu'alif. Itu secara umum. Nah, menurut saya secara umum. kondisi kamu itu apa? Datiyah itu ya apa ya? Secara natural. Nah, naturalnya, sifat natural manusia yaitu fako. Nanti mau ada lazim itu kan kita tahu bahwasanya lazim itu kan awarid kan. Lazim itu ada ya pasangannya sama malzum. Jadi ketika fako itu zatiyah, lazim, semua lazim. Yang mana itu nanti mau itu ijad, mau itu imdad, mau itu ittiror. Semuanya itu lazim semua. Yang mana itu awarid. Makanya dilanjutkan wa in kunta goniyan. Meskipun kamu nggak butuh terhadap itu, iya. Kenapa nggak butuh? Ya karena dzatiyah kita itu faqoh. Yang lainnya itu awarid, lawazim.
Makanya bisa saja yang tadi katanya Pak Khairon, ada yang arid yang ghairul lazim ada. Nah makanya kalau misalkan kamu udah nggak butuh yang lainnya, nggak butuh nikmat dua tadi, imdad sama ijad, ya bisa saja karena memang mereka berdua itu lawazim, identitas asli manusia faktor. Makanya selanjutnya kalau misalkan kamu itu intinya musonnya pingin menunjukkan identitas asli manusia itu cuma fakoh doang, yang lainnya itu cuma awarid. Enggak, di sini kan pertama perkataannya kan fako itu datia itu kan ada unsur penyebabnya. Karena di sini bahasanya fal fakotu idan. Kalau seperti itu, maka fako itu datia. Berarti kan ada awal mengapa dikatakan datia gitu. Bukan tanpa ditanyakan. Idannya itu kembali kemana? Lazimatan. Bukan kembali ke nikmatan ijad, bukan. Tapi kembalinya kemana? Annaka fidatika adamun Iya. laulan. Dari situ kan berarti karena kamu tidak ada laulahuma. Ketika kamu tidak ada tanpa adanya ijad dan imdad, maka fakotu kadatiyah. Jadi fakodatiyah itu dengan alasan itu. Dengan alasan karena kamu tidak ada tanpa pertolongan ijad dan imdad. Yang mana ijad dan imdad itu lazimah. Bukan ijad dan imdad lazimah ini. Nanti ketika ijad itu berarti lazimun lil ittirar. Jadi bukan, kan terserah Allah. Untuk ijad dan imdad itu terserah Allah, tidak lazimah lillah kan begitu. Allah kan punya wewenang untuk ijad dan imdad. Jadi yang lazim itu ittirornya. Ketika kamu ada, berarti kamu lazimun lil ittiror. Jadi wujudmu itu lazim lil ittiror. Berarti ada keterpaksaan dalam wujudnya itu. Tidak mungkin dia wujud itu dengan dirinya sendiri karena dia tidak ada. Sesuatu yang tidak ada kan tidak mungkin muncul sendiri kan, tidak mungkin. Sehingga lazimun lil ittiror. Apalagi tidak ada kok butuh diadakan, di momen orang tidak ada kok butuh. Iya. Gimana? Nanti bingung. Ya, apakah sesuatu yang tidak ada itu memang butuh kepada yang ada? Itu Karena keterangannya. tidak ada butuh. Iya. Orang kata ada, tapi kebutuhannya ada gitu. Artinya sesuatu yang tidak ada itu butuh ke sang ada. Nggak, ini kan bukan masalah butuh untuk diadakan, nggak, bukan begitu. Begini, mengapa manusia itu punya sifat fakoh dzatiyah? Tidak ada. Jadi fakoh dzatiyah itu mengapa melekat pada manusia? Karena manusia itu tidak ada tanpa adanya ijad dan imdad, begitu. Bukan dia butuh untuk diadakan, bukan begitu. Jadi fakoh ini artinya fakoh ini secara umum, Pak. Iya. Enggak butuh pada ijad imdad toh ya enggak sebutuh. Butuh segala bidang, ya enggak, ini segala hal. segala hal itu isinya ya ijad dan imdad. Benih diperinci satu-satu. Artinya kalau ijad itu hakikatnya adami. Sebelum adanya ijad diijadkan adami. Terus setelah wujud baru diimdarkan hakikatnya fakoh. Pelasan itu. Setelah wujud baru fakoh. Sebelum diwujudkan adami tak ada. Setelah Zatiyah, dengan zatiyah berarti lu wujud kan kibaki. Nah, ya. Fakoh itu adalah zatiyah. Jadi hakikatnya ada zat. Mata ada zat itu masuk. kalau sudah ada, sudah terjadi, sudah diijarkan zatiyahnya ya fakoh. Fakoh. Terus iya imdad itu tadi jatuhnya imdad. Saya menangkap dari Pak Nono itu. Iya, iya. Artinya mungkin dari ini wa annaka fi dzatika adamun laulahuma. Bahwasanya dalam zatmu itu sebetulnya tidak ada sebelum ada ijad dan imdad. Ketika ada ijad dan imdad, maka kamu itu fakoh.
Begitu kurang lebihnya. Karena nggak ada. Lah, Kalau kevakuan itu tafakur sudah dari awal sebelum ijad dan imdad itu sudah vakoh. Lah. Terus ketika dia itu udah ijad dan imdad, fakohnya apa? Ayo, kan begitu nih. Masa- Iya, enggak. Mengapa manusia itu? Saya tidak membahas antara ada dan tidak ada. Mengapa manusia itu punya sifat fakodatiyah? Itu yang saya bahas. Fakodatiyah itu mengapa kok punya sifat itu? Karena manusia awalnya tidak ada tanpa pertolongan ijad dan imdad. Begitu saja. Ijat toh lah, Tanpa belum. pertolongan ijad dan imdad. Belum ada tanam-tanam pun imdad, ijat toh. Ini kan alasannya laulahuma ini. Dua-duanya. Setelah ada itu. Bukan. Ijad imdad bisa menolong. Dua-duanya itu kan diperlukan. Kalau ijad saja langsung tidak ada imdad, langsung mati lagi. Mati lagi. Jadi dua-duanya itu memang Ijad itu diwujudkan sebelum tidak ada, setelah ada selalu selalu adakan ya. Nah, Selalu kan, ada betul. di imdad. ya tetap yang dibahas ini yang ada, bukan belum diciptakan. Cuma belum yang ada, belum ada sudah butuh ini. iya, bahasannya bukan itu. Saya hanya membahas itu mengapa punya fako datiyah begitu. Atau mengapa fako itu jadi datiyah. Itu saja. Itu setelah mewujud itu. Iya, Setelah diijad iya. itu. Iya. Kalau belum diijad bukan fakoh. Ya belum zatinya Ademi. belum ada, Pak. Ada jatinya ademi. Tekahnya itu belum ada, zatinya tekah. Nah, ketika yang dibahas hanya masalah adanya, itu nanti bukan hanya fako saja. Tapi ittiror itu ada sifat lain. Jadi untuk fako ini bahasannya apa, retorikanya seperti apa? Mengapa dikatakan fako datiyah dan ittiror itu yang saya perdalam maksudnya. Mengapa ada dua sifat? Pertama fako datiyah itu sebabnya apa? Lalu ada sifat lagi ittiror. Ittiror lazimul ittiror. Itu kenapa kok seperti itu? Pertama kan fakodatiyah itu sebabnya karena tidak ada. Pertama, manusia tidak ada tanpa adanya ijad dan imdad. Terus ittiror itu lazimul ittiror, kenapa? Pak Sulan. Karena Terus Pak Sukobun. lazimul ittiror karena Leng. keberadaannya tidak mungkin wujud sendiri. Pasti ada yang Tapi ijad dan imdad itu awaliyah kan, Pak. Bukan Ah, kamu lah. iya. Di luar kamu. Kalau kamu zatiyah kamu adalah fakoh dengan ittiror. Itu jawabannya tinggal mukobilnya zatiyah itu apa? ya arodi. Itu zat. Ya arodi itu. Ya arad itu kan. Iya, kebalikannya datiyah arodi. Kalau arad itu sifat bisa ada, bisa tidak. Kalau zat selagi Tapi disebut arodi zatnya itu wujud, dibagi maka juga. yang ada. Arodi itu dibagi juga, ada yang lazim, ada ghairul lazim. Arodi itu kalau di kitab fikih kan maknanya sifat. Mungkin di mantek itu ada arodi lazim, ada ghairul lazim seperti itu. Mungkin begitu. Itu ada sama. Betul sekali. Lester. Jadi nggak pindah impet. Dari ya, dari bisa dari Jangan ijad di imdad aja. Ayo lah. lah, gua dia. Nah, nanti karena sudah ada ijad itu kan arodi ketemu dengan dati, berarti kan tidak bisa menghilangkan yang dati. Apa enggak dati bani arodi? Dati bi arodi lain. Iya kan makin dati kan arodi. Iya. Yang enggak. Dati juga bisa lipas, mana arodi bisa lepas. Adanya dati karena adanya. Waduh, lain boleh dari Bukan dati aja gitu. Di pamak pakai suruh boleh. dati itu kan hanya masalah Pak. Fakoh itu kebalikannya bukan arodi. fakohnya yang dibahas. Bukan manusia itu dati atau arodi. Ya.
Butuh lem. Jadinya kan dat yang mau melekat yang butuh Lem. jadi imdat kan. Are dia are contohnya. Are dati are kolek are dati. Are arodi. Are Kan, misal. kan butuh ijat imdat kan. Kona lah. Pokoknya pebeluat. Tenang. Are dati are kolek are tak bisa lepas. Men are arodi. Lah dia. Sampai jangan tak bahas dari sudut pandang itu, Pak. Sudut pandang lain. Zat ini kan Pak Cepon Pak Maud butuh ijat dia. Imdat. Imdat. Ada ijat imdat. Mana kebulat ya? Ki dia mana dia mah, mana dia mah. Katanya Dat itu juga bagus. beda enggak tebun Imam Syafi'i. Nah tu jadi. Enggak, Imam Syafi'i itu dawuhnya saya selalu menang kalau berdebat sama orang cerdas gitu. Tapi kalah sama orang yang bodoh. Iya. Tangan Pak Maud ni kesong guna ngocak kita paham arodi. Jadi tabrak ini sama bingung boleh. Mau jadi butuh ijat itu. Wa inna ma'awrata alaikal asbab. Allah Ta'ala mendatangkan beberapa sabab allati tadatu wujudaka yang berlawanan dengan wujud awdaqa'a wujudika atau berlawanan dengan hidup wujud atau tetapnya wujud. Tujuannya liyudzakiraka bidzalik, untuk mengingatkanmu dengan mendatangkan sebab tersebut terhadap makhofi alaika, sesuatu yang samar atau tidak kamu ketahui dari wujudnya sifat fakoh ad-dzatiyah yang kamu miliki. Wal ittirari lazimun liwujudika, dan sifat terpaksa yang lazim liwujudika, bagi wujud kamu. Kalau sudah takdir liyudzakira fatulazimu markazaka wa taqumu bihaqqi ubudiyatika, maka kamu akan selalu ada pada tempatmu. Wa taqumu bihaqqi ubudiyatika, dan kamu akan tegak dengan hak-hak ubudiyah. Wala tujawizu haddaka wa tawraka, dan kamu tak akan melampaui batasan dan batasan. Qala ba'duhum innama hamila fir'auna, sebagian ulama mengatakan yang mendorong Fir'aun mengatakan saya adalah Tuhanku al-A'la adalah tulang afiyah, karena Fir'aun itu tulang afiyah, lama sekali dalam keadaan sehat, tak pernah sakit, wal ghina, dan tidak butuh apapun. Labisa, yaitu labisa arba'ata sanati, Fir'aun hidup dalam 400 tahun lam yatasodda, tak punya penyakit kepala. Walahumma jismuhu, dan bahkan badannya tak pernah kena demam. Wala yadribu alaihi irqun, dan juga tak pernah mengeluarkan keringat kepayahan. Karena itu fadda'a ar-rububiyyah. Irkun apa arokun? Irkun otot itu. Irak. Kita akan ingin otot. Otot besar. Oleh karena itu maka dia mengatakan ana rabbukumul a'la, fadda'a ar-rububiyyah. Walau akhadat kusyaqiqoh ad-dailiyah, terkena migran satu saat saja, sa'atan wahidah, Migran sakit. awil malilatu Tidak separuh. kulla yaumin, atau dia terkena rasa bosan setiap hari, lasa walau dzalikan dakwa rububiyah, pasti dia akan disibukkan oleh rasa sakit tadi
dan dia tidak akan mengaku Tuhan. Tadi disebut awraka al-asfar liyudzakiroka supaya ingat. Firman tidak didatangkan di takdirnya. Dia tidak lupa lalu takut. Fir'aun ini sebagian yang tidak diciptakan fakir. Tidak merasa fakoh. Tapi fakir. Sejatinya. Ya iya Pak. Sejatinya. Dia yang menyembuhkan siapa selama 4 tahun? Sejatinya Makanya fakoh. dia tidak merasa fakoh. Makanya tak Iya. Yang menyembuhkan selama 400 tahun itu siapa? Tahukah? Sakit sekali. Tidak diberikan sebab-sebab yang berlawanan dengan kesehatan, yang berlawanan dengan sudah wujudnya selama sekian tahun lalu lupa. Bagi kita yang sudah diingatkan fakok itu berlawanan dengan diri kita, kebutuhan. Malah ngersulo. Malah tersuruh lah itu tambah repot. Ngersulo kok pesat. Overdosis banget. Kalau khilaf tarikh ini, Musannif mengatakan